kalau bannernya blowernya start stop nih 665 itu sebenarnya blower udah hidup lagi. Karena ini saya langsungin, nah ini kan hidup lagi kan. Begitu, hidup lagi. Hidup lagi, nah supaya otomatis mati ya pakai temperatur biasa. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku pelaku industri atau supplier pemain banner atau kontrol banner. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau mengingatkan kepada teman-teman yang mau pasang Rilo R40. Itu kan pakai kontrol ya, pakai kontrol. Biasanya itu kalau dipakai di mesin ingenerator atau mesin oven atau mesin aspal bitumen ya, aspal mixing plant, itu jangan lupa itu desain blowernya ini kan masih NONC atau on off ya, mati hidup. Jadi saya sarankan itu supaya bannernya ini tidak gosong atau tidak ada panas balik. Jadi saya sarankan untuk nambah kontrol panel, yaitu untuk menghidupkan atau membuat otomatis si motor ini. Motor ini kan ada trafo nomor 9 ini, ada trafo, ada buat trafo buat ngerakin motor lah. Sementara ini motornya kan dari masuk 220 ini dirubah menjadi 50 volt. Nah 50 volt ini tentunya membutuhkan komponen PCB ini atau kontrol RBL 530. Jadi yaitu dengan cara ini ditarik. Jadi yang nomor 7 ini dipindah ke nomor, tapi dengan menggunakan kontrol panel supaya bisa on off atau hidup mati ya secara otomatis. Nah, tentunya kan nanti di furnace kan dipasang thermocouple ya. Dipasang thermocouple untuk mendetek temperatur panasnya di furnace maupun di chamber. Nah ini saya akan review, jadi biar teman-teman tuh beli kontrol burner nggak bingung atau awet, nggak rusak-rusak. Nah, salah satunya harus menambahkan komponen panel. Di sini ada buat on off bannernya, ini buat auto manual nih. Ini auto manual, ini buat ngidupin bannernya. Ini emergency stop. Nah ini pakai autotonic untuk kontrol displaynya, TK4L bisa. Bebas lah mau pakai kontrol apa aja, yang penting buat kontrol temperatur. Nah saya coba buka. Jadi nah ini membutuhkan beberapa komponen. Ada ini ada pilot lamp nih ya, ini ditambah depan. Lampu ada hijau, kuning, merah yang buat alarm. Ini ada emergency stop, ada nyalain banner sama auto manual. Auto manual itu otomatis karena nanti dipasang thermocouple. Jadi kalau temperatur tercapai itu banner hanya mati, hanya solenoidnya aja NONC, sementara blowernya tetap hidup karena dilangsungin dari 6 ke 7 ini dilangsungin, tapi menggunakan kontrol sama relay. Ini relay ada 3 karena buat power sama buat thermocouple sama buat ngidupin langsung si blower, supaya kalau blower hidup terus itu nggak ada tekanan panas balik, karena pada saat minyak nutup atau hidup mati si burner ini hanya NONC di koilnya aja, sementara burnernya tetap dorong panas. Jadi untuk purging terus blower ini nyala terus. Jadi itu biasanya kalau belum dimodif itu on off nih, begitu burner mati ya blowernya juga ikut mati. Nah, itu bahaya karena nanti ada tekanan balik ya. Kalau sini ada furnace atau ingenerator ada tekanan panas balik. Nah ini komponen ini gosong, makanya harus dirubah, harus ditambah komponen ini yang paling penting. Karena banyak nih orang beli burner, kita main jual-jual aja nggak ditanya kegunaannya buat apa. Ternyata buat ingenerator, buat oven, buat pabrik aspal tangki itu kan lorongnya panjang dan panas, itu biasanya balik panasnya itu. Jadi kontrolnya cepat rusak dan komponen lain cepat rusak. Itu yang terjadi kendala di lapangan itu. Semua banner sama karena terus ini harus dilangsungin. Beda kalau di
steam boiler atau apa itu kalau udah furnace itu kan tinggi temperaturnya. Jadi saya sarankan minimal bikin rakitan komponen seperti ini. Jadi untuk kadang kok burner saya langsung gosong Pak, melewat dan lain-lain lah, itu karena si burner ini sekali lagi kalau dia udah tercapai temperatur burner kan mati, nggak nyala lagi lah. Ini si blowernya ikut mati lah. Sekarang harus dimodif, blower tetap hidup dari mulai start awal sampai akhir. Blower hidup karena apa? Untuk menjaga supaya nggak ada panas balik ke si burner ini dari chambernya. Makanya harus dimodif, ditambah thermocouple atau PT100 tipe K ini, mereknya bebas ini, TKASUS. Terus harus nambah Autonic ini kontrol displaynya, selector switch ada 2, fillet lamp ada 3, sama relay 3, tambah MCB 1 pas bebas, mau merek Schneider boleh. Baru nanti kita rangkai lah. Rangkainya ini kan bumbu saya ya, istilahnya ilmu saya yang saya jual ke Anda ya. Jadi saya nanti ini output di sini nanti ada power, ada buat mana nih, buat ngelangsungin blower supaya hidup terus, tapi tetap bisa on off si solenoidnya ini, bisa NONC, sama nanti buat thermocouple. Mungkin itu aja guys. Sekali lagi teman-temanku kalau mau pakai burner buat oven, furnace atau generator atau pabrik aspal, jangan lupa ditambah komponen panel. Jadi nggak bisa asal masukin burner on off gitu ya, karena kan pasti bawaan aslinya ya hidup mati. Jadi kalau apinya mati ya blower mati seperti itu. Tapi kalau udah dimodif, dilangsungin blower hidup terus. Jadi yang kontrol ini hanya ngontrol si buka minyak ini aja, buka on off sama kontrol lainnya. Seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Jangan lupa kalau ada trouble burner, mau beli komponen burner dan lain-lain, gak usah sungkan-sungkan, hubungin kami di bawah naungan PT Indira Mitra Boiler. Lagi coba setting temperatur. Anggap aja kita lagi mau manasin air lah ya. Lagi mau manasin air. Sensornya pakai PT100 tipe K ya. Kita kontrolnya pakai Autonic. Kita setting di 65 70 ya. Ini blower saya langsungin hidup terus. Anggap aja nanti kenapa blower hidup terus, karena buat bakar sampah. Nah ini hidup kan, hidup nih di temperatur 65. Nah, temperatur 65 hidup. Anggap aja ini thermocouple saya masukin ke ruangan bakar. Anggap aja ya. Anggap aja saya masukin ke ruangan bakar. Nah, ini mati kan? Mati ini, wah lewat gede tinggi nih. Anggap aja ini buat nyengsor ruangan bakar, makanya tak bakar tadi. Nah, ini otomatis kan nanti turun temperatur. Nah, masukin sampah lagi atau masukin barang cairan atau barang yang basah, otomatis kan temperatur nanti turun tuh. Turun ya. Kalau kita pegang nih turun. Nah, turun, saya anggap aja masukin ke air lah. Nah, turunnya biar cepat. Nah, ini turun cepat nih. Nah, ini harusnya udah hidup nih, karena pakai air kan. Nah, ini blower udah hidup, udah purging. Karena dilangsungin jadi purging. Nah, nanti sebentar lagi hidup bannernya. Nah, hidup lagi bannernya kan. Hidupnya banner hidup lagi. Lah, cara mematikan banner ini ya pakai anggap aja ini di furnace. Cara matiin bannernya ya sensor temperatur kan. Ya ini. Anggap aja ini di furnace. Furnace tak bakar ya, anggap aja ya. Ini kan sensor temperatur nih, temperatur panas. Nah, ini mati lagi kan? Mati lagi. Lah, supaya hidup lagi, supaya ini kan turun temperaturnya tuh dari, nah, supaya turun lagi ya masukin ke pendingin, anggap aja. Nah, masukin ke pendingin kan temperatur turun tuh. Temperatur turun tuh.
dari 73, 60, 68, 67, 6. Lah ini 65 sebenarnya ini udah purging ya. Udah purging, nanti sebentar lagi nyala nih. Karena udah posisi burner udah purging, ya kan, nyala kan? Nah, ini kalau di pembakaran sampah tuh atau di furnace atau destilasi, terutama di incinerator, harus blower harus hidup terus. Kalau enggak nanti komponennya ini rusak karena ada panas balik. Atau di rotari harusnya blower hidup terus harusnya, supaya nggak ada supaya nggak ada panas balik. Ini kan ruangan terbuka. Kalau ruangan tertutup, pas posisi off nih, nanti posisi off ya, pas posisi off ini teman. Nah, posisi off nih kalau blower nggak hidup, nah ini panasnya akan balik ke burner, itu yang menjadi burner jadi rusak. Makanya ini blower tak setting hidup terus. Hanya yang NONC atau start stop tuh hanya si solenoidnya ini aja. Solenoid pompa yang hanya yang start stop. Nah, ini yang start stop ini. Yang start stop hanya solenoid ini aja. Blower hidup terus. Nah, jadi buka tutup pompa itulah. Buka tutup pompa ini diatur oleh kontrol panel. Kontrol panel ini yaitu ya tentunya ya pakai indikator tremister atau PT100 nih, termokopel. Nah, ini kan udah 76. Nanti nyalanya itu sebenarnya nyalanya lagi di 65 harusnya. Ini kalau saya pegang nih kan cepet turun sebenarnya. Cepet turun temperaturnya. Nih. Nah, ini sebentar lagi 67. Lah, kalau burnernya blowernya start stop nih 665 itu sebenarnya blower udah hidup lagi. Karena ini saya langsungin. Nah, ini kan hidup lagi kan? Begitu, hidup lagi. Hidup lagi. Nah, supaya otomatis mati ya pakai temperatur biasa. Ini anggap aja di furnace ya, atau di ruang pembakaran termokotelnya. Nah, ini yang sor panas akhirnya kebak. Nah, itu mati kan? Nah, seperti itu. Nah, ini kita lagi coba nih ya. Ini temperatur pasti turun lagi. Kalau pengen cepet turunnya temperatur ini ya kita anggap aja nih manasi air lah. Ini air sekarang temperatur dingin. Kalau airnya sudah panas ya hidup lagi. Nah, ini airnya panas, anggap aja nih airnya nanti kurang panas lah, karena udah turun temperatur terus kan. Nah, ini nanti hidup lagi burner. Nah, karena apa? Air ini udah dingin. Kalau air ini anggap aja udah panas. Kalau ini air si kompor ini bakar air, ini air kan panas. Otomatis si thermocouple ini nyensor panas, suhu temperatur yang diinginkan atau set point yang diinginkan. Ini contohnya anggap aja nih nyensor panas lah di 70 derajat. Nah, ini kan 65 70 tuh mati itu. Nah, 70 mati. Saya setting tuh karena ini kelewatan, karena dibakar kan jadi kelewatan. Harusnya kalau pakai air di 72 udah mati. Ini pengen cepet turun ya gampang. Diselupin ke air aja. Cepet turun tuh turunnya cepet kan. Lah, ini harusnya udah hidup nih karena pakai air ya. Jadi nggak akurasi ya. Ini sebenarnya udah purging. Bentar lagi nyala. Nih, Bang. Nah, nyala. Nah, pengen cepet mati ini otomatis ya. Otomatis pengen cepet nyala lagi. Nah, tuh naik tuh. Ah, mati lagi udah. Tuh mati lagi. Kalau pengen cepet nyala lagi, gampang celupin ke air. Anggap aja ini air dingin. Tadi kan air panas. Nah, ini temperatur turun tuh. Ya, sebentar lagi hidup burner. Sebentar lagi burnernya hidup. Sebentar lagi burnernya hidup. Ah. Coba Pak Budi dibakar ini biar mati. Nah, anggap aja itu furnace karena nyensor panas ditunggu ya. Hop, stop. Nah,
Nanti kalau udah temperatur 70 mati tuh. Nah, udah mati kan. Udah nanti kalau udah airnya anggap aja udah panas, mati. Kalau airnya dingin lagi, masuk air baru kan, dingin, itu kan turun 80, 77, 76, 75. Nah, ini udah purging nih. Udah purging, ini sebentar lagi hidup nih. Sebentar lagi banernya hidup. Karena harus purging dulu. Di temperatur turun pasti otomatis hidup, temperatur tercapai mati. Temperatur hidup, nah hidup lagi kan? Karena apa? Temperaturnya turun. Seperti itu. Jadi kita selain servis burner, kita juga bikin sistem kontrol panel pemanas, baik burner maupun steam boiler, oven dan lain-lain. Ya, itu aja guys. Apabila ada kebutuhan servis atau membuat panel, nggak usah sungkan-sungkan, bisa hubungin saya Ratman Bejo di bawah naungan PT Indira Mitra Boiler. Oke guys, akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda.